Baik, terima kasih. Saya boleh berdiri ya? Mbak, enggak Pak? Boleh. Tenang. Sebenarnya saya mau menjawab pertanyaan ini dengan pertanyaan kepada audiens. Menurut audiens yang hari ini hadir, kira-kira di 2045, kok 2045 ya? Pak Jokowi ya cerita 2045, semua orang cerita 2045. Sebenarnya di 2045 itu ada apa? Ada yang berani menjawab? Angkat tangan. Saya mau prioritaskan perempuan dulu. Angkat tangan yang tinggi perempuan. Angkat tangan yang tinggi nggak boleh turun. Oke, yang pakai kacamata oh nggak jadi. Angkat tangan yang tinggi. Oke, Anda Mbak, boleh ke sini? Iya. Iya Anda. Iya. Sini. Iya sini. Iya ke sini. Nanti kita rasakan sebenarnya apa yang disiapkan atau dipikirkan oleh para santri, oleh anak bangsa terhadap Indonesia di 2045. Nanti kita akan dengarkan. Kenapa yang saya panggil perempuan dulu? Karena dalam dunia pendidikan itu laki-laki perempuan sama saja. Sini. Ya. Dalam jabatan publik laki-laki perempuan sama saja. Yang berbeda adalah basul masail nanti itu tadi. Tadi ketua panitianya mana ya Gus? Ya Gus ge. Yang paling penting yang itu yang tidak bisa itu. Karena menstruasi hanya dimiliki oleh perempuan. Itu kodrat. Tapi jabatan publik, ya, kalau guru di pondok pesantren Pak Kiai, Bu Nyai juga sama-sama. Namanya siapa? Loh kok ketawa? Loh. Namanya Inayatus Sulaimah. Mbak Inayah. Iya, Inayah. Mondok di sini. Sekolah di sini. Oh sekolah, di mana sekolahnya? Di Mantiga Cirebon. Mantiga Cirebon. Oh, supporternya ya? Mbak Inayah dari Mantiga Cirebon. Di 2045 itu kok angkanya disebut ada apa itu? Seringkali saya dengar akhir-akhir ini ya Pak. Apalagi kebetulan saya sudah alumni di Udah lulus? Iya, sudah lulus. Oke. Di Sekarang 2045 kuliah. itu tahun apa itu? Oke. Tahun di mana Indonesia menginjak usia 1 abad. Stop. Jawaban langsung tepat. Indonesia 1 abad. Kira-kira kenapa orang menyebut 1 abad itu penting? Kemarin NU sudah 1 abad. Kira-kira kenapa orang berpikir kok 1 abad itu menjadi penting? Oh, sebagai anak muda, sebagai anak bangsa. Ada apa rupanya? 1 abad adalah umur atau usia yang dalam prosesnya itu sudah melewati berbagai macam proses yang panjang. Jadi ketika usia 1 abad berarti kita punya mindset yang sudah berkembang, mindset yang harusnya sudah luas gitu Pak. Jadi kalau usia 1 abad harusnya kita sebagai negara misal, kita harus bisa menjadi negara yang jauh lebih berkembang gitu daripada sekarang. Gus, ini lulusan Madrasah Aliyah nggak kalah sama SMA, SMK, perguruan tinggi. Agak jarang loh Mbak, agak jarang saya bisa mendapatkan penjelasan seperti Mbak Inayah. Runtut, keren, visioner, dan paham akan imajinasi masa depan. Tenang, kok hau, tenang. Mbak Inayah sebagai anak muda, wah ini penting ini, sebagai anak muda. Ada nggak sesuatu yang di kira-kira 100 tahun Indonesia merdeka itu yang
Ini sudah sesuai dengan cita-cita pembukaan Undang-Undang Dasar apa belum ya? Masyarakat adil, makmur, sejahtera. Udah apa belum, kira-kira yang kurang apa? Coba. Cita-cita kemerdekaan Indonesia kan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ya Pak. Yang pertama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, keren. Menurut saya. Yang kedua? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menertibkan perdamaian dunia. Perdamaian dunia. Oke, daripada ingat-ingat sulit. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kira-kira sudah dicerdaskan apa belum, dan menurut Mbak Inaya kira-kira apa sih hari ini yang masih jadi masalah? Menurut saya dari sudut pandang dulu, sudut pandang warga Indonesia gitu loh Pak. Kadang kayak misalnya nih, tentang pendidikan itu masih, misalnya di beberapa daerah misalnya di pesisir gitu masih terbelakang gitu Pak. Pemikiran bahwa pendidikan itu ya sangat penting, apalagi pendidikan karakter, terus pendidikan tentang perilaku, budaya dan segala macam itu penting gitu loh. Dan kadang masih banyak di Indonesia khususnya misalnya di daerah pesisir itu sering ditemukan bahwa penduduk di sana masih berpikiran bahwa pendidikan itu masih terbelakang gitu. Oke, karena dianggap secara mindset, iya penting tapi nggak mau sekolah, iya penting tapi nggak ada fasilitas, iya penting tapi aksesnya sulit. Ini gambarannya. Saya mau tanya, perempuan mesti sekolah nggak? Perempuan harus sekolah apa enggak? Harus. Langsung ngegas. Kenapa harus? Karena menurut saya perempuan juga punya hak yang sama seperti laki-laki. Kita punya hak untuk berpendidikan, kita punya hak untuk berperan di masyarakat, kita punya hak untuk terjun ke masyarakat, dan kita punya hak untuk, misal walaupun kita akan menjadi seorang ibu, ibu kan adalah pencetak generasi bangsa kan Pak. Jadi seorang ibu juga harus punya pemikiran yang luas dan juga pendidikan yang tinggi. Ini jawabnya sudah kayak guru loh ini. Saat tadi kayak muridnya, loh, kamu tahu nggak pendidikan itu penting gitu. Kira-kira saya bayangkan begitu. Ini keren betul ini. Kok ya dapat ya. Ini para sesepuh ini berbanggalah. Ada anak hebat yang hari ini bisa menjelaskan dengan bagus. Ya. Ini pertanyaan terakhir. Pendidikan, mindset, perempuan harus. Tapi Mbak Inaya, banyak loh perempuan muda itu dikawinkan usia dini. 15 tahun kawinkan, 14 tahun kawin. Kira-kira kenapa ya kok banyak perempuan yang menikah di usia dini? Ini kan ya mentalnya mungkin belum siap, fisiknya belum siap. Mbok sekolah tinggi-tinggi, itu kira-kira kenapa sih? Pertama yang saya temui ya beberapa misal di daerah sekitar saya tuh Pak. Ada memang teman saya misalnya menikah di usia muda karena tuntutan dari keluarga, misalnya ekonomi yang kurang bercukupan, jadi dirasa bahwa pernikahan itu karena kan di sini budaya kalau misalnya menikah berarti yang menafkahi adalah suaminya. Jadi orang tuanya itu berpikir bahwa dengan menikah berarti anaknya ini akan tercukupi gitu, akan dibiayai sama suaminya. Itu kebanyakan kayak gitu. Tapi bisa juga dari mindset sih Pak, karena sebenarnya kan kayak tadi yang difikirkan orang tuanya itu solusinya hanya satu-satunya menikah. Padahal masih banyak gitu solusi-solusi yang lain yang bisa bukan hanya itu gitu untuk memutus perekonomian yang sulit. Tepuk tangan dong, seneng aku ini. Ini saya, Ibu mohon maaf. Kalau kita punya generasi muda kayak gini, 2045 tidak sulit untuk mencapainya. Kita akan dapat emas betulan.
Saya mau kasih hadiah apa ya ini ya? Usia berapa Mbak Inaya? Sekarang 19 tahun. 19. Pilihannya 4 kali. Pilihnya 4 kali ya. Mau saya kasih, suka baca enggak? Suka baca? Baca buku? Lumayan. Lumayan enggak? Lumayan suka. Oh lumayan suka, biasanya lumayan enggak. Tapi jarang kelihatan. Mau buku apa handphone? Yang mau saya kasih itu ini. Kok semua ada? Buku atau handphone? Alah kamu nggak usah ikut-ikut. Oh yang mau dikasih ini kok. Untuk sekarang sih handphone, Pak. Handphone. Pilihan pertama, masih ada kenaikan kelas. Sambil ujian sikap mental. Handphone apa sepeda? Sepeda saya sudah punya, Pak. Sepeda saya sudah punya. Jadi apa? Handphone aja. Handphone. Handphone apa laptop? Handphone apa laptop? Kebetulan laptop juga udah punya sih Pak. Jadi yang sekarang dibutuhin handphone, kebetulan udah rusak. Handphonenya udah rusak. Ya nggak usah gini-gini rusak ya, kan rusak malu, aja. Bapak. Hah? Malu. Apa? Handphone. Hah? Handphone. Hah? Smartphone, Pak. Hah? Smartphone. Oh, maunya tetap smartphone. Kita kasih smartphone kalau begitu. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Inaya, ya. Belajar yang semangat, ya. Siap, Oke. Bapak. Kuliah? Kuliah Di mana? di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Oh, pantas tambah pinter. Tepuk tangan dong. Makasih ya Mbak Inaya ya. Makasih, Bapak. Oke. Ya. Salim, Bapak. Oh ya. Di IAIN loh Mbak. Aduh, beruntung sekali ya. Siapa yang mau juga nih maju ketemu Bapak Ganjar? Ya. Ini staf saya mana nih staf saya itu? Ya, sana nomor teleponnya dikasih. Kasih handphone yang bagus. Mbak, kenapa saya tanya sebenarnya agar anak muda kita tahu apa problemnya. 2045 itu adalah 100 tahun. Apakah dalam 100 tahun usia Indonesia kita bisa mencapai? Tantangannya banyak. Saya ambil dari yang pengalaman terkecil dari Mbak Inaya. Perempuan sekolah enggak? Pendidikan pertamanya adalah kesetaraan gender. Kesetaraan. Maka perempuan laki-laki punya hak yang sama. Mbak Inaya menunjukkan itu bahwa ya, saya sekolah, saya kuliah, dan dengan kecerdasan yang luar biasa dia tunjukkan itu. 2, Mbak Inaya akan menghadapi masa depan yang tidak mudah. Karena tadi sudah disebut bonus demografi, anak mudanya banyak banget. Tapi jangan salah, terima kasih Pak Yai. Tapi jangan salah, besok itu akan berhadapan dengan alat ini. Teknologi, informasi. Bahkan kalau kemudian kita mau bicara, banyak pekerjaan yang bisa digantikan komputer. Kemarin saya ngobrol soal pendidikan dan soal ekonomi kreatif. Tadi disampaikan, kenapa menikah muda? Ya mungkin asumsinya kalau dia menikah, suaminya yang akan membiayai, lalu beres. Padahal tidak. Maaf dengan segala hormat. Maaf dengan segala hormat saya. Banyak kemudian pernikahan dini itu kemudian berujung perpisahan. Siapa yang akan bertanggung jawab? Maka kemarin saya ketemu dengan perempuan-perempuan hebat, ibu-ibu hebat. Mereka menyampaikan, enggak Pak, perempuan juga punya harga diri yang kemudian bekerja sama dengan suami, bertanggung jawab bersama-sama membawa bahtera kehidupan juga termasuk ekonomi.
Maka dalam dunia digital, yang pintar jualan kan ibu-ibu ya. Sepertinya sih begitu Sepertinya. Pak. Iya. Ibu-ibu tuh jualan pintar, belanja pintar, ya kan? Cari uang pintar. Iya. Pintar ya? Jadi seimbang ya Pak. Iya ya. Cari uang di sakunya suami gitu ya. Kalau mau nyuci itu diambil nih, cari uang ya. Di lemarinya gitu ya. Nah, dari situ ternyata ada yang pintar bisa menggunakan teknologi, dia jualan kemarin omsetnya bisa miliaran, jualan dari rumah. Dia menjadi reseller, dia buka akun TikTok, Instagram, kemudian live. Omsetnya miliaran, dari rumah. Bapak Ibu teman-teman, itulah teknologi. Dengan bonus demografi dan bekal seperti ini, maka itu mesti dijemput oleh anak-anak muda. Gak ada yang lain belajar. Tapi saya tadi senang Mbak Inayah sampaikan, tapi akses. Maka pada saat saya mendapatkan, maaf sekali lagi, ya perempuan ya laki-laki dari keluarga tidak mampu, kemudian dia tidak bisa mendapatkan akses sekolah, maka masa depannya selesai. Dia jadi tukang, kasar, ketipu. Saya pernah ditelepon, bukan ditelepon, dilapori melalui IG lewat DM. Pekerja migran kita dan ilegal di Kamboja, disekap di sana. Pak Ganjar saya disekap. Kok ya dilalah, saya membaca DM saya di IG. Lalu saya minta, Sherlock, nomor teleponmu. Dan saya berhasil V-call. Ternyata dia dipekerjakan bisnis judi. Saya telepon Menlu, saya telepon duta besar, saya telepon Kementerian Tenaga Kerja, alhamdulillah sudah pulang sekarang. Dipulangkan. Saya pikir dulu yang pelapor ini dari Jawa Tengah, laporlah sama gubernurnya kira-kira gitu. Iya. Ternyata begitu V-call, sejumlah 54 orang. Awalnya dia hanya cerita 5 orang. Kenapa? Karena kita tidak hati-hati, pengetahuannya kurang, kita tidak peduli. Pokoknya nanti ke sana gampang. Habis itu dari mana? Somalia. Pada saat pandemi kemarin pun sama. Pada saat pandemi kemarin, santri-santri kita yang sedang belajar di Sudan, mahasiswa. Covid Mbak, nggak boleh pergi dia. Iya. Lockdown, nggak dapat apa-apa. Lagi-lagi, ini tadi Yaya Tip sampaikan, karena silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki. Silaturahminya pakai Zoom. Pakai Zoom. Saya membuka halal bihalal Zoom, halal bihalal virtual. Masuklah di situ anak-anak dari Sudan, mahasiswa, kebetulan dari Jawa Tengah juga. Pak Ganjar, orang tua kami nggak bisa kirim, kami nggak dapat suplai makanan. Apakah Pak Ganjar bisa membantu? Gimana coba caranya? Tapi karena ini anak-anak saya, anak-anak bangsa, APBD nggak ada, harus membantu 140 sekian orang. Waduh, ini biayanya besar ini. Alhamdulillah ada saja caranya. Kami komunikasi dengan Basnas, dan Basnas selalu eksekusi. Pak Gub saya eksekusi besok pagi. Kita kirim, dan saya dikirimi video dari Sudan. Pak Ganjar, sudah saya antar ke anak-anak, terima kasih karena silaturahmi. Maka dalam konteks pendidikan yang begitu penting adalah tidak cukup mencetak tenaga kerja. Enggak cukup. Enggak cukup mencetak calon pegawai. Tapi mencetak manusia unggul. Unggul itu apa? Tadi punya budi pekerti, menghormati orang. Sekarang kan lagi rame di medsos ya. Ada orang marah-marah, ngata-ngatain dengan sangat kalimatnya, ya begitu kerasnya. Apa itu? Dalam konteks dunia. Maka kita harus menjadi orang yang etis, punya pengalaman yang tinggi. Kalau bahasa yang umum itu, ya sekolah, cerdaslah dia intelektualnya karena punya ilmu pengetahuan. Cerdaslah dia emosionalnya, seperti santri. Santri itu kan gak ada, maaf ya Mbak ya. Iya. Ketemu kiainya, Pak Kiai apa kabar tos ya gitu. Ada nggak? Gak ada. Tadi kita masuk ketemu santri, itu tangannya sudah pasti. Menatap matanya kiainya, nyainya nggak berani. Kecuali diizinkan. Apa artinya budi pekerti, kesantunan.
Ya sosok lah mirip-mirip itu seperti yang ada di Jepang. Di Jepang itu orang nyebrang jalan, gak ada yang nganterin, tetap aja dia balik kanan, terima kasih. Gak tahu terima kasih sama pagar. Tapi anak-anak diajarkan untuk itu, naik bus sekolah turun, terima kasih. Dan bungkuknya kalau orang Jepang sampai 45 derajat. Ini contoh sama mirip sama kita. Nah, dari situlah kemudian kecerdasan emosional menghormati orang, sayang dengan orang lain, saling menghormati sesama. Ya, di Semarang itu saya kaget masuk kelenteng, Pak Yai. Masuk kelenteng. Itu ada tulisan Cina. Saya nggak bisa baca. Tapi ada yang bisa saya baca tengahnya. Judulnya apa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Di kelenteng itu dan ditunjukkan. Pak Ganjar ini satu-satunya. Karena Gus Dur saat itu betul-betul memberikan contoh. Maka dalam konteks pendidikan contoh. Tidak hanya cerdas dari sisi intelektual, tapi emosional menghormati orang lain, suku yang lain, termasuk yang minoritas. Dan yang terakhir tentu kalau orang pondok sudah selesai. Cerdas secara spiritualnya. Kombinasi inilah sebuah kesempurnaan untuk menjemput masa depan. Yang ini sebenarnya di tengah aja. Teknologi ya, dia harus punya sangu itu. Mau jadi penyanyi tadi paduan suaranya, mau jadi atlet kayak, mau jadi apa gamers kayak, bolehlah. Tapi kemudian kita harus punya. Maka peneliti yang hebat, ilmuwan yang hebat, pasti kalau menemukan sesuatu untuk kebaikan. Orang bisa menemukan nuklir gitu. Kalau digunakan yang bagus, dia dipakai untuk pertanian, dia dipakai untuk kedokteran nuklir. Tapi kalau kita mau menyerang orang, bisa dipakai untuk bom nuklir. Dan kejadianlah Hiroshima Nagasaki yang mengerikan itu. Dan itu terjadi di tempat lain. Dan inilah pengetahuan yang kemudian menjadi begitu penting. Itu Mbak. Ya, menarik sekali ya. Nah, berbicara tadi soal sopan santun yang Bapak angkat, nilai sopan santun yang mungkin sudah menjadi budaya di pondok pesantren, dan kalau dipikir memang sama dengan budaya di Jepang ya, bagaimana kita menghormati. Tapi kadangkala ada kemungkinan nggak Pak semakin modern, era semakin modern, kemudian orang semakin banyak bisa mengakses sosial media, orang akan menganggap bahwa sopan santun itu sudah tidak dibutuhkan lagi begitu Pak. Itu yang mengkhawatirkan, karena kalau di pondok pesantren sendiri kita lihat kadang-kadang ada perbedaan antara mungkin santri dulu dan juga santri zaman sekarang. Mungkin nilai-nilai kesantunannya ada yang menganggap itu tidak perlu. Itu menurut Bapak apakah memang itu sangat penting bagi tercapainya Indonesia Emas 2045? Iya, kalau kita bicara tema ini menuju Indonesia Emas melalui pendidikan ini ya, pendidikan karakter yang dibentuk. Iya. Sopan santun, menghormati orang gitu kan. Bagaimana kemudian moderasi itu dilakukan agar kemudian sesama manusia itu udah deh, kita sama-sama manusia kok. Suatu ketika dalam hallnya Gus Dur saya ikut datang. Saya kaget karena banyak suku bangsa hadir. Bangsa loh Mbak. Yeah. Banyak ras hadir, banyak tokoh dari berbagai pihak hadir. Dan yang tertarik backdropnya. Tulisannya apa? Di atas politik ada kemanusiaan. Wah. Itu sampai hari ini saya merasa makjeleb. Yeah. Tertusuk betul oleh kalimat itu. Dan betul, semuanya menghormati. Ini contoh saja. Tentu masih banyak sekali contoh yang lain. Nah pada saat itu karakter kemudian jadi terbentuk agar kemudian kita bisa, ya itu tadi, menuju masa depan tidak hanya teknologi, ya tidak hanya ilmu pengetahuan itu saja, tapi ada karakter menghormati manusia agar kemudian kita bisa ya menjadi manusia seutuhnya. Nah pada saat itulah, ya kalau kita ngelihat sekarang terjadi bullying di sekolah, terus kemudian ya bulinya tidak hanya kata-kata sampai fisik, maaf dengan segala hormat, terjadi pemerkosaan, mohon maaf ini ya saya sampaikan secara terbuka karena saya menangani itu berkali-kali, atau terjadi pungli di sekolah ya. Kemarin saya angkat
Di IG saya, Gus yang nonton, saya kaget itu, 3 hari 10 juta. Karena problem di sekolah, Pak Ganjar ada pungli. Loh itu pungutan, apa bukan pungutan kok Pak. Lah berarti pungli dong. Oh bukan Pak, ini kesadaran kok. Lo kan nggak boleh gitu. Maaf Pak, bukan kok, ini infak. Bapak Ibu. Akhirnya rame. Saya ambil dulu kepala sekolahnya, diperiksa sudah off dulu, dipindah dulu. Tiba-tiba di Jawa Timur juga terjadi yang sama. Wah, ada seragam. Ini sekolah-sekolah negeri. Kalau swasta memang swasta punya aturannya. Tapi kalau negeri enggak, karena dibiayai oleh negara. Apa yang terjadi kemudian, pendidikan integritas ini penting sejak dari awal. Kalau tidak nanti rame Mbak. Ramenya apa? Pejabat ditangkap, KPK mohon maaf ya. Kena OTT di sana, kena OTT di sini, karena integritasnya rendah. Dan pendidikan karakter salah satunya adalah integritas. Integritas itu apa? Ya itu tadi, dia bekerja profesional, tekun, ya sudah, bayaran saya segini, titik, nggak ada komanya. Kalau mau tambah silakan usaha, tapi bukan ngambil milih hak orang lain. Bukan haknya. Dan saya kira Islam mengajarkan itu. Nah, disitulah kemudian publik mencari-cari. Kalau sampai dengan 2045 Indonesia tidak terbebas dari korupsi, kita selalu mempersulit, apa ada giumnya itu, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Dan kemudian ketika dipersulit jadi duit. Yang begini-begini suka sulit. Mohon maaf Gus, saya itu sampai kadang-kadang risih. Romo Kiai kontak saya, Mas Ganjar, Mas Gubernur, mbok saya dibantu, saya itu ngurus izin sekolah, kok nggak keluar-keluar. Sinten. Loh, pripun Pak Kiai? Tolong saya dikirim, nanti dokumennya saya kirim. Mboten sah Pak Kiai. Cukup dipotret halaman depannya, siapa nomor kontaknya, kirim ke saya. Selesai. Waktu Pak Wapres mau meresmikan rumah sakitnya Gus Yusuf di Magelang, itu sama. Izinnya belum beres. Kok lama sekali? Gus Yusuf kontak saya, Mas Gub, buat dibantu. Oh, udah saya datengin. Loh kalau soal administrasi ini melengkapi besok keluarin. Beres. Tapi ya kita harus turun tangan. Kita harus turun tangan, telepon langsung satu-satu. Kalau tidak nggak selesai. Nggak selesai. Jadi kadang-kadang seperti itu membuat rakyat jengkel. Nah karakter kalau dibentuk dari awal selesai. Maka nanti kalau mengambil barang orang itu, bukan punya aku. Nggak boleh. Ada kontrol dari diri, ini karakter. Jadi menghadapi bonus demografi itu nanti ya tidak hanya sekedar pekerjaan hilang digantikan komputer, ya, tapi sebenarnya ada kreativitas dan pekerjaan baru yang muncul. Ya. Saya itu kemarin kaget loh, melihat YouTube. Nggak tahu ini ada yang tahu nggak? Ada yang tahu Niki nggak? Kalau yang senang musik, oh ini enggak. Siapa? Pernah dengar nama Niki sama Rich Brian? Oh tahu? Ada yang tahu angkat tangan? Udah tahu Mbak? Coba sini. Tapi nggak ada hadiahnya loh. Sini. Ya kan kira-kira orang itu ini. Ini contoh nanti. Saya mau tunjukin. Ini sepengetahuan seperti apa. Ini saya mau contohkan bagaimana ekonomi kreatif itu tumbuh. Nah sini. Oh cewek silakan lagi lah. Ini pengetahuan. Malu-malu. Ini yang pengetahuannya tinggi-tinggi itu ternyata cewek ini. Maaf ya. Cowok. Maaf. Ini cewek-cewek semuanya. Nah, ini korban berikutnya kita tanyain. Tapi hadiahnya udah habis loh Mbak. Kita nggak dapat hadiah loh. Nggak apa-apa. Ikhlas. Lillahi ta'ala. Kok pucat? Ya sini. Namanya siapa? Nazda. Azra. Nasda. Orang Cirebon biasanya namanya siapa sih? Biasanya siapa ya orang Cirebon? Eeng gitu ya? Siapa Pak? Eeng. Ada? Neneng gitu ya? Ya ini nama jenis baru. Nama-nama lama udah nggak keluar. Nasda. Pakai Z. Iya, Nasda pakai Z. Dibaca Nasda. Ya. Lo berarti bukan pakai Z dong, pakai D. Hah?
Pakai Z. Lah ya Nasda pakai Z. Lah iya pakai, berarti Nasda. Ya pakai D dong. Ya udahlah. Nazza gitu ya. Nazza. Siapa Niki itu? Artis Indonesia yang udah ada di kancah internasional di agensi 88 Rising sama Niki Zevanya, Rich Brian, terus salah satunya lagi Stefani Putri. Gus, jenengan ngertos Gus? Loh, masa ketua yayasan nggak tahu gimana sih? Kalah ini. Ketua yayasan harus tahu ini. Coba bayang, sekolah di mana? Saya alumni MAN 3 Cirebon. Alumni? MAN 3 Cirebon Buntut Pesantren. Man? Ya. Madrasah Aliyah tapi tahu Niki, tahu Rich Brian. Ketua yayasannya nggak tahu ternyata. Kalah ini. Pripun Gus ini? Apa hebatnya dua anak itu? Itu berkebangsaan apa dia? Apa Pak? Niki sama Rich Brian itu kebangsaannya apa? Indonesia. 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 Cuma namanya nama sana. Kalau dia lahir di Jawa Tengah ya paling namanya Ganjar Pranowo. Tugiman. Gitu-gitulah. Apa hebatnya dari dua anak Indonesia itu di kancah dunia? Mereka bermusik di kancah internasional karena Niki Zevanya sama Rich Brian itu tampil di panggung musik impian seluruh artis di dunia di Coachella. Coachella tahu Pak Yai, ketua yayasan saya tanya lagi nih. Coachella tahu? Enggak tahu lagi, cilaka ini memang. Pak Yai, Coachella tahu Pak Yai? Bapak Ibu, dua anak yang diceritakan Nazza tadi, diceritakan Nazza tadi, ya, itu sekarang kalau ngundang dia itu bayarannya sudah puluhan miliar. Kalau nggak percaya lihat di YouTube. Dia nyanyi di internasional, sekarang tinggal di California. Dalam konteks dunia pendidikan, anak ini masuk namanya industri kreatif. Mungkin dia tidak pintar matematika, Mbak. Ya. Mungkin tidak pintar fisika, tidak pintar kimia. IPS juga mungkin tidak terlalu pintar. Tapi suaranya bagus. Dia hebat. Musiknya R&B. Biasanya kalau pintar nyanyi suruh Kosidahan juga pintar dia. Ya siapa tahu Rich Brian sama Niki besok diundang ke Buntet gitu kan. Suruh nyanyi terus kemudian akan bisa mendapatkan sesuatu yang bagus. Ini contoh ekonomi kreatif. Bapak Ibu atau anak-anak dulu ya. Siapa yang pengen jadi tentara? Oke, lumayan. Jadi polisi? Oke, lumayan. Jadi kiai? Lebih banyak. Alhamdulillah. Gus nih. Lebih banyak mau pengen jadi kiai. Yang perempuan pengen jadi polisi ada? Polisi, oh lumayan ada 2. Tentara? Oke, dokter? Oke, oh lebih banyak. Pengen jadi gubernur? Oh ada juga perempuan, oke. Siapa yang pengen jadi penyanyi? Ada juga ya. Oh kamu pengen? Oke. Siapa yang pengen jadi YouTuber? Ini profesi baru ini. Agak mengejutkan Mbak ini, buat saya. Kenapa? Karena ternyata banyak. Nah ketika saya tanya pada orang tuanya, Pak, namanya kayaknya Tugiman juga dia tuh. Pak, pilih mana Pak? Anaknya jadi PNS atau YouTuber? Ya PNS lah Pak. YouTuber yang bayar siapa? Ini bapaknya. PNS gajinya berapa? Paling 5 juta Pak itu. Enggak apa-apa tapi pasti nanti dapat pensiun. Pak sudah tahu bayaran YouTuber loh Pak. Itu sebulan 300 juta. Kalau gitu boleh. Ini bapaknya memang agak suka dengan uang mungkin. Maka Nazza tadi sudah bisa menjelaskan
Dari ekonomi kreatif. Dari ekonomi kreatif ternyata memunculkan sesuatu yang sangat luar biasa. Saya kemarin ngobrol, kuliah sekarang. Ya, Di udah mana? lulus. Udah lulus. Udah kuliah? Ya, udah lulus. Tapi belum kuliah? Udah. Sudah lulus. Lulus man? Lulus kuliah. Oh lulus kuliah, kira lulus man. Kuliah di mana? UIN Sunan Gunung Jati Bandung. UIN? Oke. UIN itu apa? Universitas Islam Negeri. Oh saya kira Universitas Insya Allah Negeri. UIN. Ini UIN tapi pengetahuan musiknya oke. Boleh nggak kita tahu? Harus. Boleh nggak kita mengikuti anak muda? Harus. Karena apa? Nanti kalau nggak kita lewat, Mbak. Kalau kita nggak membentuk karakter dengan budaya kita, nggak bisa. Kopiah, sarung, ini kita punya loh ini. Kita punya sendiri. Batik, kita punya sendiri. Ini khas kita. Kalau ini tidak kita kembangkan, lewat kita. Kita hanya akan ikut-ikutan, termasuk industri musik. Kalau kita nggak bisa jadi juara, kita diremehkan, kita akan menjadi follower. Maka dia nonton BTS, dia nonton Blackpink. Ada yang ARMY? Gus tahu ARMY Gus? Ketua yayasan harus tahu loh ini. ARMY ini penggemar BTS. Sekarang nontonnya K-pop, nontonnya drakor. Oh kelihatan ini. Beli skincare-nya akhirnya dari Korea Selatan. Iya toh? Iya. Akhirnya makanannya makanan Korea Selatan. Dan Korea Selatan industri itu boom. Luar biasa. Kemarin salah satu gubernur dari Chungcheong Bungdo, itu kebetulan provinsi kembar dari Jawa Tengah datang. Dan dia akan membuat sekolah musik. Jadi judulnya K-pop School of Music. Dan itu dibuka secara internasional. Dan kemarin Blackpink itu mesti konser berhari-hari. Ada yang nonton? Ada yang mau tiket Blackpink? Mau? Pak Yai mau nonton Blackpink? Dulu saya sama Gus Yusuf itu nonton loh. Nonton Dream Theater ya. Kita nonton apa di Purple itu sama Gus Yusuf dulu. Guns N' Roses gitu. Karena rocker juga Gus Yusuf itu. Nah, dari sini kemudian kita tahu bahwa industri kreatif luar biasa. Ya. Jadi kalau kita mau menyongsong ini, maka kita mesti mengembangkan itu. Maka Pak, infrastruktur teknologi informasi harus dikasih. Ya. Harus dikasih. Maka anak-anak nanti akan muncul. Sekarang orang bisa ngarang lagu dari rumah diam saja, kemudian tiba-tiba di-upload. Boom! Di YouTube, di Spotify. Apa yang muncul? Orang kemudian rame berbondong-bondong. Dan dia, ini anak ini kok kaya banget, dia pelihara tuyul ya, gitu katanya. Padahal tadi itu seperti perempuan yang jualan menjadi reseller. Inilah industri ke depan. Kalau tidak nggak bisa. Maka sekarang orang belajar bahasa Korea karena K-pop hebat. Sekarang ini. Kemarin mau konser Coldplay, repotnya luar biasa. Kita hanya sehari di Singapura berhari-hari dan orang kita pergi ke sana. Kalau kita mau bicara dari sisi pendapatan, oke, mau hadiah apa? Adanya pisang, gorengan, oke, sepeda, apa handphone? Handphone. Oke, handphone aja biar sama. Mas, tepuk tangan dong buat Naza. Kasih ya Naza ya. Ya, oke. Ya, ini kalau anak mudanya pintar-pintar saya optimis ini, seneng gitu. Ya. Terakhir, udah malam nanti katanya mau ada band ini. Ini nanti bandnya apa sih? Katanya mau ada sesi tanya jawab dulu Pak. Udah tanya jawab kok. Sudah ini. Ya? Udah. Oke, baik. Ada mungkin kata-kata terakhir untuk memberi motivasi dan inspirasi kepada para santri buntut pada khususnya. Anak-anak, teman-teman, Bapak Ibu, saya mau cerita beberapa hal. Ketika dunia luar bergolak dengan cepat dan tidak ada kepastian, maka kitalah yang kemudian harus memastikan diri. Memastikan diri dengan jumlah penduduk muda yang sangat banyak, orang menyebut Gen Z, generasi Z,
kakaknya namanya generasi milenial, maka dua ini sekarang berada pada posisi yang paling banyak. Ini anak-anak super kreatif yang kadang-kadang kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Anak-anak ini sekarang punya klub e-sport, main game, dan atlet kita Gus sekarang dibawa ke luar negeri. Gamers kita luar biasa. Kemarin seorang investor, seorang pemilik usaha gede banget dari Hong Kong bicara sama saya. Saya tanya, what your opinion about the talent of the youth of Indonesia? Jadi generasi pemuda, the young people from Indonesia itu luar biasa, amazing dia bilang gitu. Tapi dia tersebar, dia pergi ke seluruh dunia, dia dipakai orang lain. Maka kalau kita mau berbicara mandiri, bagaimana kita bisa berdikari? Ya handphone ya nggak usah semua, tapi separuh bisa kita buat sendiri lah. Gitu. Motor mulai dengan motor motor dengan BBM sekarang sudah berganti ke baterai. Pak Presiden nggak mau ekspor lagi nikel karena kita mau buat baterai. Tapi kita bisa buat baterai nggak? Tapi SDM kita siap nggak? Maka sekolah sekarang mesti bisa diakses oleh siapapun dan ilmunya mesti ilmu baru. Ilmu yang sesuai dengan perkembangan. Dan inilah yang mesti disiapkan semua. Dan saya yakin, pondok pesantren pun, orang yang belajar ilmu-ilmu agama pun ternyata pengetahuannya diuji tadi 2, pengetahuannya luar biasa. Diuji tadi 2, pengetahuannya nggak kalah dengan pengetahuan umum. Dari mana mereka bisa dapatkan? Karena bisa mengakses gadget. Karena mereka punya alat kecil ini dan kemudian dia bisa lihat apa saja. Tapi kita mesti hati-hati. Karena semua bisa masuk di sini. Termasuk hal-hal yang tidak benar dan hoax. Ini yang hari ini mesti ditangkal. Dan kalau kita bisa punya kontrol diri, maka karakter ini bisa tumbuh. Kalau pesantren sudah punya itu. Sudah punya penghormatan pada orang, bagaimana jati diri, dan itu sudah ditunjukkan. Maka kemudian tinggal menambah. Setelah itu apa? Masuk di masyarakat dan akhirnya mereka lebih lengkap. Lebih lengkap. Karena mental spiritualnya bagus, pengetahuannya bagus, kolaborasi selesai. Kita menghadapi terorisme bisa kita lawan, kita menghadapi narkoba bisa kita lawan, kita menghadapi ideologi yang tidak sesuai dengan nilai kita bisa kita lawan. Dan saya yakin, percaya bahwa yang hadir ini adalah harapan kita yang kelak jadi pemimpin juga di 2045. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.